Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riri Serta dengan 1030024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek 2 pada mata kuliah Kapital Selekta Matematika Tarapan dengan dosen pengampu Ibu Riri Sriningsi, MSI, MSc, yaitu dengan judul Sistem Perancangan Jumlah Produksi Roti Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani, Studi Kasus Dendes Bekri Sumatera. Latar belakang dari uh, proyek ini, kesalahan ini, kita sama-sama tahu matematika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik langsung dan tidak langsung. Nah, ilmu matematika sendiri banyak digunakan dalam ilmu kedokteran, ilmu hukum, perbintangan, dan ilmu agama, dan lain sebagainya dalam pemecahan permasalahan. Nah, pada jenis bakery sendiri, yaitu sering mengalami ketidakstabilan permintaan pasar terhadap produksi roti yang turun, kadang turun, terkadang naik, sehingga menjadi permasalahan dari jenis bakery tersendiri untuk menentukan jumlah produksinya, di mana kita akan memaksimalkan jumlah produksi di setiap bulannya. Pada ini kita menggunakan metode Fuzzy Mamdani, di mana metode Fuzzy ini kita gunakan untuk merencanakan jumlah produksi roti dengan berdasarkan data permintaan dan data persediaan. Selanjutnya yaitu pada rumusan masalah. Rumus yang pertama, apa itu himpunan dan logika Fuzzy. Yang kedua, bagaimana penggunaan logika Fuzzy Mamdani dalam pengambilan keputusan dan serta penentuan jumlah produksi. Batasan masalahnya, yang pertama, data yang digunakan adalah merupakan data standar. Yang kedua, faktor yang tak terduga seperti bencana alam, dan lain sebagainya itu diabaikan. Nah, data yang ketiga, data yang kita gunakan itu sudah cukup. Adapun tujuan dan manfaat dari permasalahan ini, yang pertama yaitu mengetahui apa itu himpunan logika Fuzzy. Nah, yang kedua itu memberikan pengetahuan tentang cara menentukan jumlah produksi menggunakan metode logika Fuzzy Mamdani. Yang ketiga, sebagai masukan atau informasi bagi perusahaan atau industri dalam perencanaan jumlah produksi. Selanjutnya, kenapa digunakan metode logika Fuzzy Mamdani ini? Pertama yaitu logika Fuzzy Mamdani ini mudah dimengerti karena pada dasarnya logika ini menggunakan dasar teori himpunan, maka konsep matematis yang mendasar dan penawarannya cukup mudah dimengerti. Yang kedua yaitu logika Fuzzy tersebut sangat fleksibel, yang mana konsep Fuzzy ini beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian yang menyertainya. Yang ketiga yaitu logika Fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat, yaitu jika diberikan data yang homogen dengan adanya kemungkinan beberapa data yang eksklusif, maka logika Fuzzy memiliki kemampuan untuk menyelesaikan data tersebut. Yang keempat yaitu logika Fuzzy pada umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, tidak ketetapan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, logika Fuzzy didasarkan pada bahasa yang alami, yang maksudnya logika Fuzzy ini menggunakan bahasa-bahasa yang kita pakai pada sehari-hari. Sebelumnya itu kita akan itu definisi dari logika Fuzzy ini. Pada logika Fuzzy ini terdapat ada dua himpunan. Yang pertama itu himpunan Kripps, yang kedua itu himpunan Fuzzy. Yang mana himpunan Kripps itu adalah himpunan yang membagi dua kategori dan mempunyai nilai keanggotaan yaitu benar atau salah, yang dilambangkan dengan 0 atau 1. Pada himpunan Fuzzy didefinisikan sebagai suatu yang samar atau kabur atau yang tidak pasti dan menghubungkan dengan nilai keanggotaannya yaitu 1,
P0 atau 0 antara 0 sampai 1. Uh, uh, pada metode Mamdani ini terdapat 4 tahapan dalam penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu himpunan fazi. Yang itu kita membentuk himpunan fazi dengan variabel linguistik. Yang mana variabel linguistik itu adalah variabel mempunyai nilai linguistik. Yang nilai linguistik itu berupa kata atau frasa yang melambangkan keadaan atau kondisi uh, suatu kondisi atau keadaan. Nah, yang kedua itu yaitu fungsi implikasi, yang mana fungsi implikasi ini kita memberikan aturan atau rules mengenai logika fuzzy. Nah, misalnya jika permintaan naik, jika permintaan turun, persediaan banyak maka produksi berkurang. Begitu juga yang lainnya menggunakan aturan. Nah, yang ketiga yaitu komposisi aturan, yaitu kita membuat fungsi keanggotaan atau nilai karakteristik dari masing-masing himpunan yang telah dibuat. Lalu kita cari nilai minimum dari aplikasi yang sama. Kemudian kita cari nilai maksimumnya. Dikelompokkan nilai implikasi yang sama tersebut. Lalu kita cari nilai maksimumnya atau disebut dengan metode maksimum. Nah, yang terakhir yaitu defasifikasi, yang mana pada defasifikasi ini menggunakan metode centroid dalam pengambilan hasil, yang caranya itu momen dibagi luas area. Nah, kita masuk pada hasil dan pembahasan, yang mana pada permasalahan ini kita akan menyelesaikan yaitu masalah optimasi produksi roti di Janus Bakery. Pada penelitian ini menggunakan logika fuzzy, yaitu dengan menggunakan metode Mamdani. Dalam penelitian ini kita akan membahas perencanaan jumlah produksi roti di Janus Bakery. Berdasarkan data persediaan dan data permintaan, maka akan digabungkan sehingga didapatkan data keseluruhan dari total permintaan roti tersebut. Data yang diambil adalah data variabel permintaan roti dan persediaan roti selama 1 tahun terakhir, yaitu yang data tersebut diambil adalah rancangan sistem data per bulan dari jumlah permintaan persediaan produksi roti selama rentang waktu Juli 2015 sampai Juni 2016 dari toko Jones Bakery. Metode Mamdani digunakan untuk menentukan jumlah produksi untuk bulan Juli 2016 dengan data permintaan dan persediaan masing-masingnya yaitu 8.678 kotak dan 190 kotak. Nah, ada pada tabel berikut yaitu tabel permintaan persediaan dan produksi roti pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ambil yaitu permintaan terbanyak pada 11.090 kotak dan permintaan sedikit yaitu di 7.965 kotak. Dan pada tabel persediaan dapat kita lihat persediaan itu ada sebanyak 1.260 kotak dan persediaan sedikitnya itu di 150 kotak. Dan pada tabel produksi kita dapat lihat tabel produksi terbanyak yaitu pada 12.350 kotak dan produksi tersedikit yaitu di 8.150 kotak. Dari tabel tersebut dapat kita buat 3 variabel linguistiknya yang akan dapat kita modelkan yaitu permintaan, persediaan, dan produksi. Pada permintaan kita membuat variabel linguistiknya itu turun dan naik, persediaannya itu sedikit, banyak, dan pada produksi itu berkurang dan bertambah. Pada ada pun aturan terbentuk dari inferensi fuzzy-nya, yaitu ada 4 aturan. Yang pertama, permintaan turun dan persediaannya naik, maka produksinya berkurang. Yang kedua, jika permintaannya turun, persediaannya turun, maka produksinya berkurang. Yang ketiga, jika permintaannya naik, persediaannya naik, maka produksinya bertambah. Jika permintaannya naik, persediaannya turun, persediaannya sedikit, maka produksinya bertambah. Selanjutnya yaitu defasifikasi atau pembentukan himpunan fazi. Yang pertama yaitu pada variabel permintaan yang mana kita lambangkan dengan PMT. Berdasarkan tabel kita dapat lihat tadi yaitu pada
Titik ini adalah permintaan paling sedikit di 7.965 dan permintaan paling banyak yaitu di 11.090. Dari tabel tersebut dapat kita buat fungsi keanggotaannya. Pada permintaan turun, permintaan turun dapat kita lihat pada tabel, jika X-nya itu dikurang dari 7.965, nilainya itu 1, dan jika X-nya itu berada di lebih dari 11.090, yaitu X-nya di 0. Ini tabel turun, grafik turun, yang ini grafik naik. Pada permintaan naik juga seperti itu. Kita lanjut kepada variabel persediaan yang mana kita lambangkan dengan PSD, singkat dengan PSD. Sama seperti permintaan tadi, yaitu kita ambil persediaan sedikit dan persediaan terbanyak dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Pada produksi juga sama caranya, dengan didapat fungsi keanggotaannya sebagai berikut. Nah, pada ke komposisi aturannya. Nah, pada soal tadi diketahui data permintaannya itu sebesar 8.678 dan persediaannya itu sebesar 190. Nah, pada variabel fungsi keanggotaan pada variabel permintaan dan variabel persediaan, yaitu kita memakai rumus yang X-nya itu antara 8.678 sampai dengan 7.965 sampai dengan 11.090. Kita masukkan ke rumus, kita dapat hasilnya 0,07. Begitu juga pada permintaan naik, persediaan sedikit dan persediaan banyak menggunakan fungsi keanggotaan yang sudah ada pada tabel sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita membuat implikasi berkurang dan implikasi bertambah. Mana pada implikasi berkurang ini yaitu X predikat 1 itu adalah pada aturan yang pertama atau R1 tadi, di mana pada R1 tadi yaitu permintaan turun dan persediaan banyak. Nah, nilai dari permintaan turun dan nilai minimum dari permintaan turun dan persediaan banyak itu adalah minimum 0,7 pada permintaan turun dan pada persediaan banyak itu 0,03. Minimum dari 0,7 dan 0,3 yaitu 0,03. Nah, pada aturan yang kedua, predikat kedua juga sama, yaitu dengan minimal permintaan turun dan persediaan banyak yang dimana itu adalah 0,7. Pada implikasi bertambah, yaitu pada R3 dan R4, nah nilai minimum dari permintaan naik dan persediaan banyak yaitu di 0,03 dan di predikat 4 atau di aturan yang keempat, kita minimal dari permintaan naik dan persediaan sedikit yaitu dengan nilai minimalnya yaitu 0,2. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan metode yang digunakan dalam dekomposisi antar semua aturan itu adalah metode maksimum. Yang mana kita akan mencari nilai maksimum dari kedua implikasi tersebut, yaitu implikasi berkurang dan implikasi bertambah. Yang mana tadi pada implikasi berkurang ada nilai predikat 1 dan predikat 2, di mana dari predikat 1 dan predikat 2 ini kita mencari nilai maksimumnya, yang mana pada predikat 1 tadi nilainya tuh 0,03 dan predikat 2 0,7, yang mana kita lihat nilai maksimumnya itu 0,7. Nah, begitu pula pada untuk produksi bertambah atau pada implikasi bertambah tadi kita menggunakan aturan yang keempat, yaitu 3 dan 4, yaitu dengan nilai 0,03 dan 0,2. Maksimum dari 0,03 dan 0,2 yaitu di 0,2. Berikut dapat kita gambarkan pada grafik. Pada implikasi berkurang tadi, ini di 0,7 dan pada implikasi bertambah yaitu di 0,2 ini. Sehingga dapat ini ada titik, yaitu titik T1 dan T2. Nah, sebelum kita untuk menentukan nilai Z-nya, kita perlu mencari nilai T1 dan T2 ini. Nah, itu dengan
Kita dengan menggunakan rumus produksi berkurang karena dia di bagian grafik berkurang. Ini bagian berkurang, berarti kita menggunakan fungsi keanggotaan pada produksi berkurang yang mana nih itu adalah 12.350 kurang T1 per 4.200 sama dengan 0,7 karena T1 ini terletak di 0,7. Kita dapat sehingga didapat T1-nya yaitu 9.410. Begitu juga pada T2 dengan menggunakan cara yang sama didapat 11.510. Dari T1 dan T2 ini kita dapat fungsi keanggotaan baru yaitu untuk Z, new Z-nya itu untuk Z-nya itu kecil dari 9.410 itu di 0,07. Untuk nilai Z-nya itu antara 9.410 sampai dengan 11.510 dapat kita gunakan rumus pada produksi berkurang yang untuk Z-nya lebih dari 11.510 ini ya. Nah, itu dinilai dengan nilai 0,2. Selanjutnya yaitu defasifikasi atau penegasan. Pada defasifikasi ini kita menggunakan metode sentroid, yaitu metode yang mana yaitu momen dibagi luas area. Ini momen dibagi luas area, yang mana kita memakai fungsi keanggotaan yang Z ini yang baru tadi. Dapat kita jumlahkan, kita buat ini, yaitu dengan integral 0,7 Z dengan batasan 0 sampai dengan 9.410. Begitu juga sampai seterusnya. Dengan menggunakan integral biasa kita mendapatkan hasil 6.195. Jadi kesimpulan pada pembahasan ini pada permasalahan di atas yaitu kita didapatkan jumlah produksi untuk bulan Juli 2000 untuk tahun 2000 untuk bulan Juli tahun 2016 dengan data permintaan dan persediaan produk masing-masing adalah 8.678 dan pada persediaannya itu 190 adalah sebanyak 6.195 kotak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.